Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocat atau biasa dipanggil dengan Mr. O. Silakan panggil saya apa aja, yang penting jangan dipanggil Tuhan saja. Benar sekali. Alhamdulillah pada sore hari ini langit mendung, cuman di ruangan saya nggak mendung, ada lampu dan ada wajah glowing dari narasumber kita. Ini seperti ini ya, saya nggak glowing, Mbak Sisinya glowing. Hanya manusia biasa, Pak. Sama-sama manusia biasa. Nah, itu dia. Jumpa lagi di podcast saya, Bibir Manis, Bincang-bincang receh manusia biasa. Jadi filosofinya nama Bibir Manis itu, Mbak Sisi, for your information, saya dan narasumber di sini bukan artis, bukan tokoh terkenal. Cuman hanya ingin berbagi kata-kata Mbak Sisi, berbagi inspirasi, karena kita itu bukan sultan dan OTW sultan. Jadi kita belum bisa berbagi harta, hanya bisa berbagi kata-kata. Iya, benar. Itu Mbak Sisi ya. Keren ya, Pak? Keren banget, Pak. Katanya di luar kemampuan. Iya. Saya orangnya suka bercanda Mbak Sisi. Sama Pak, saya juga. Sama ya. Kalau serius sih kita serius, kalau bercanda juga Pak. Oh, iya. Sampai saya gelar saya tuh S.Hum Mbak Sisi. S.Hum Pak. Iya. Tahu nggak S.Hum itu? Apa itu Pak? Sarjana humoris. Keren sekali. Pertama kali ini Pak saya dengerin sarjana humoris ya. Iya Mbak Sisi. Jadi di samping saya adalah Mbak Sisi duta kampus Putra Putri tahun 2021 kemarin ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbak Sisi sudah berkenan hadir, karena Mbak Sisi ini kan kesibukannya luar biasa gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita spill ya CV singkat dari Mbak atau potret Sisi ini. Silakan Mbak Sisi disapa teman-teman Bibir Manis. Ya, halo teman-teman Bibir Manis. Sini saya sangat senang sekali bisa diundang di podcastnya Bibir Manis dari Mr. O ya, dari sebutannya ya. Keren juga ya Mr. O ya. Jadi perkenalkan, nama saya Sisi. Nama panjangnya sama saja, biasanya dipanggil Sisi. Agak tidak logis sih sebenarnya, cuman panggilannya emang gitu sih pada dari kecil. Kemudian terkait aktifnya ya pada kampus ya. Ya, selama ini saya sebagai duta kampus Putra Putri tahun 2021 sampai 2022, dan baru saja lengser dari jabatannya Pak, cuman masih ada paguyuban dari duta kampus itu sendiri. Terus selain itu, sebelumnya saya juga sudah alumni dari Duta FKIS, tepatnya di Duta Program Studi Hukum Bisnis Syariah. Kemudian selain itu saya juga sebagai Miss Hijab Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2022 yang baru ini sedang ada pemilihan belakangan ini Pak. Ya. Kemudian alhamdulillah kemarin baru mendapatkan gelar sarjana hukum Islam dari sidang akhir ya Pak, sidang akhir melalui program MBKM Riset, sehingga sampai di titik ini saya sudah mendapatkan gelar SHI. SHI. Iya. Oh, berarti kalau di UTM masih ada I-nya ya? Iya, di FKIS Pak. Di FKIS. Fakultas Islam. Jadi sarjana hukum Islam. Ya, enggak, kalau di beberapa kampus Islam itu sudah dihilangkan I-nya. Oh, kayak iya. Saya juga baru tahu. UIN Syekh Nurjati Cirebon itu walaupun kuliahnya di pendidikan, maksudnya di keislaman syariah, itu udah dihilangkan I-nya. Fakultas Syariah. Ya, berarti di sini belum dihilangkan ya. Iya. Mungkin OTW Pak. OTW ya. Amin ya. Amin. I saja itu kan salah satu yang kadang menjadi apa ya? Menjadi tingkat insecure mahasiswa. Ada yang menjalankan SH, ada yang menjalankan SHI. Nah, biasanya yang SHI ini insecure dengan yang menjadikan gelar SH. Iya, benar Pak. Padahal seharusnya kan dengan lebih panjang ya Pak, lebih 3 gelarnya, sudah sarjana hukum, ada Islamnya lagi Pak. Harusnya itu lebih bagus daripada yang SH saja gitu.
Cuman mungkin dari tingkat prospek kerjanya lebih ke SH yang banyak dipakai di umum gitu ya. Iya betul. Padahal ilmunya banyak kan di FIS ya. Iya, ada syariahnya juga Ada Pak. syariah, Jadi ada ya. tambahan ilmu agamanya. Selain dari ilmu hukum murninya, kami juga belajar terkait syariah, ayat dan hadisnya dari hukum jual beli, hukum dagang itu juga dipelajari di FIS. Ya. Menarik tadi. Asal mana sisi itu? Oh ya, asal saya dari Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Soca itu Pak. Soca sini. Iya, Soca sini. Di desa Cedih Pak. Cedih. Iya benar. Cedih itu yang Bukit Cedih itu. Oh iya, yang wisata itu Pak. Itu dekat berarti. Iya dekat alhamdulillah dekat. Lumayan dekat. Dan kebetulan yang punya juga ada kaitan saudara dengan orang tua saya Pak, yang punya wisata Bukit Cedih itu Pak. Oh jadi itu swasta. Iya Pak, cuman ada kerja samanya juga dengan yang lain. Jadi ada modalnya itu barengan Pak. Berarti kolaborasi antara pemerintah dan Iya. pribadi. Iya, Pak. Saudara, masih ada saudara. Iya, kakak. masih ada keran saudara gitu Pak. Karena nanti kalau jadi panas ya. Kalau siang panas Pak, kalau musim hujan kayak gini mungkin dingin ya Pak. Tapi biasanya di sana kalau ramai Pak, tahun baru paling petasan gitu ya Pak, mercon atau petasan ada sebelumnya. Sama di hari libur Idul Fitri, Idul Adha, biasa sering menjadikan tempat wisata Pak. Bapak kalau mau wisata ke sana gratis Pak, tanpa ada pungutan liar gitu ya Pak ya. Oh bisa gratis? Iya Pak, biasanya kan ada tiket karcis masuknya. Iya. Kalau ke sana bawa saya Pak, mungkin gratis Pak. Bayarnya berapa kalau bayar? Biasanya sih kalau karcis itu 15.000, 10.000. Ya nanti kalau mengisinya ada nggak kalau saya ke sana? Liburnya kerjanya hari apa? Sabtu Minggu sih Pak. Sabtu Minggu. Iya, biasa. Saya kontak sisi dulu ya. Oh iya boleh Pak, boleh. Apakah wisata Bukit Cedih itu siang sampai sore aja? Kalau penerangannya nggak ada? Iya kalau malam jarang Pak ada yang sana Pak. Jadi cuma dari pagi jam 9 boleh, jam 9 sampai sore jam 4, 5. Ada tempat kopinya juga? Ada Pak kalau di luarnya itu Pak. Iya. Oh gitu ya, berarti nanti saya ke sana sama Sisi gitu ya. Iya boleh Pak, bawa keluarga juga boleh Pak. Iya. Kalian ya, foto yang pakai selempang itu kali ya? Oh iya boleh Pak. Oke, SMP di mana berarti Sisi? Kebetulan saya SMP Pak. Sekolah SMP-nya di MTS Pak, Madrasah Sanawiyah. Dan sekolah SMA-nya juga Madrasah Aliyah. Kebetulan itu di luar pulau sih Pak. Di iya, tapi di timur Indonesia lebih tepatnya Pak. Di mana ya? Alhamdulillah di Papua sih Pak. Coba. Iya. Gimana cerita yang menarik ini? Saya dari kecil itu udah tumbuh besar emang di Papua, jadi saya anggap di Papua itu sudah sebagai tanah lahir dan tanah kebesaran saya Pak. Karena saya walaupun saya lahir di sini Pak, tapi saya langsung lahir itu langsung dibawa ke Papua. Berarti SD di sana? Iya, SD, TK, SD, SMP, SMA di sana. Orang tua kerja di tambang? Iya di sana juga, cuman bukan di tambang Pak, cuma kayak usaha sendiri biasa gitu. Iya. Kemudian baru-baru kuliah ini di UTM, mungkin Tuhan berkehendak lain, saya lulusnya di Malang ya Pak, di Unisma, cuman Tuhan berkehendak lain, jadi saya daftar mandiri di UTM. Dan saya tidak menyesali itu karena saya banyak belajar di UTM ini Pak. Selain belajar, saya juga punya pengalaman dan teman-teman baru. Oke, tadi saya pengen ke Papua dulu nih. Iya. SMP, SMA di Papua. Iya Pak, benar. Nah, menurut Sisi, apa yang membedakan Papua dan Jawa dari segi pendidikan dan sosial? Mungkin kalau dari pertanyaan Bapak ini saya rasa banyak orang berpikiran kalau Papua itu daerah yang terpencil gitu ya, terpencil dan jauh dari teknologi, mungkin lebih gitu ya. Iya, tapi sebenarnya anggapan itu tuh saya ingin merubah Pak mindset dari hal-hal itu. Mungkin ada daerah Papua yang memang daerah itu terpencil dan jauh dari teknologi dan pendidikan. Cuman mungkin di bagian saya itu di kotanya ya Pak, tepatnya di kota Jayapura. Di sana juga tidak banyak yang ketinggalan.
Jadi di sana sebenarnya ada madrasah, ada pondok, dan pendidikannya jauh, alhamdulillah tidak terlalu tertinggal banget gitu ya Pak. Dan di sana juga sering mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional dan juga internasional. Iya. Nah, sejak SMP SMA apakah Sisi itu udah aktif di eskul? Alhamdulillah sudah sih Pak. Dari SMP itu saya pernah, kalau di internal ini sekolah sendiri saya pernah menjadi ketua OSIS. Kemudian kalau di SMA-nya juga sebagai wakil ketua OSIS. Kemudian di sana kan ada pondok pesantren tuh Pak. Jadi ada namanya, kalau di formalnya OSIS, kalau di pondok pesantren namanya OSAL, organisasi santri Al-Kausar gitu Pak. Nah, Sisi di pesantren juga. Iya, jadi sekolah sambil nyantri gitu Pak. Sambil mondok ya. Dan itu alhamdulillah selama di pondok saya dapat banyak sekali ilmu agama, ngaji kitab kuning itu ada Pak di sana. Sampai ada yang lomba ke nasional dan internasional, lomba tilawah itu Pak, tartil itu juga banyak di sana Pak. Teman-teman saya banyak yang sering ke lomba ke tingkat internasional bahkan ada. Nah, kalau Sisi ikut lomba apa? Kalau saya nggak sampai internasional Pak, saya cukup di nasional aja. Lomba apa? Kemarin alhamdulillah yang waktu di SMA terakhir itu MK Musabakoh Qiraatul Kutub. Tapi suaranya merdu. Nasional enggak. Itu kayak ngaji kitab kuning gitu Pak. Ngaji kitab kuning kita pelajari nahwu sorofnya gitu ya Pak. Kemudian tingkat nasional berarti baca kitabnya. Baca kitabnya, bukan tilawahnya itu Pak. Baca kitabnya. Iya. Berarti nahwunya sampai alfiah ini. Alhamdulillah, saya tidak ingin terlalu tinggi. Cuman sekarang kayaknya sudah pada lupa-lupa gitu ya Pak. Dulu baca kitab apa Mas Lomba? Kemarin Mas Lomba itu alhamdulillah di kitab Imriti kalau nggak salah. Imriti. Soalnya kan setiap cabang kitab itu ada personal gitu ya. Berarti tahu pengertian dari fiil, isim, Alhamdulillah kalau masih ingat sih Pak. Kalau sedikit-sedikit ya Pak. Itu lombanya udah dari SMA soalnya Pak. Waktu itu lombanya di kota mana ya? Saya lupa juga itu Pak. Di Jawa. Di Jawa Pak. Nah, di tempat yang kayu-kayu khas dengan Jepara. Jepara. Benar sekali Pak. Iya, itu kan angsilati terkenalnya dulu. Pernah dengar angsilati? Iya, angsilati. Program angsilati itu cara baca kitab kuning. Iya, emang di sana santrinya luar biasa sekali Pak. Luar biasa. Saya tidak, kalau mengalahkan dan saingan orang-orang yang pondoknya di Papua mungkin kalah jauh gitu ya Pak. Cuman saya banyak belajar sih Pak dari mereka. Berarti Samsia ini punya itu. Punya apa Pak? Punyai. Oh, jauh sekali ke punyai ya bisa. Saya cuma santri biasa Pak. Berarti di pondok udah jadi pengurus loh, yang ngajar itu loh. Iya, udah sempat ngabdi juga sih Pak. Ngabdi ya. Nah, kalau di dalam itu ya Sisi ini ya bisa jadi menantunya Kiai. Alhamdulillah pernah sih Pak sempat diambil, cuman nggak jadi Pak. Sampai sekarang kan belum nikah Pak. Oh pernah ada yang nawarin gitu, ada yang ngelamar gitu. Iya pernah sih, cuman sama Gus gitu. Iya. Oh gitu. Agak ngeri ya Gus. Alhamdulillah, cuman mungkin Tuhan berkehendak lainnya Pak, mungkin jodoh kan di tangan Tuhan. Jadi saya berangkat ke sini, ya teman-teman saya yang kebanyakan dari SD, di TK, di Papua itu sampai sini saya ngangemong Pak, nggak ada teman. Soalnya kan teman kecil semua di Jayapura ya Pak, di Papua. Jadi saya di sini tuh mulai kehidupan baru, teman baru, dan lingkungan baru. Berarti orang tua masih di sana? Iya kerja di sana Pak, dan paling pulang ke kampung itu setahun sekali, 2 tahun sekali. Bukan Sisi yang ke sana? Bukan Pak, kecuali kalau udah lulus nih baru mungkin ke sana. Mungkin berkarir di Papua? Kurang tahu Pak, mungkin begitu. Ya kalau berkarir di Papua kan kesempatannya kan, peluangnya kan luas ya? Iya, peluangnya lebih besar kalau di Papua yang saya akui itu Pak. Dan di sana emang biaya hidupnya sesuai dengan pendapatan Pak. Jadi biaya hidup di sana itu kan lumayan memang Pak. UMR juga tinggi Pak. Sesuai ya. Sesuai ya. Ya emang bener ya. Pemasukan besar ya, pengeluaran besar ya. Iya. Berarti
memang udah ada niatan kuliah itu di Jawa. Iya, setelah waktu itu kan SNMPTN ya Pak. Iya. Nah, SNMPTN itu lolos Jalur rapor. jalur ya nilai raport di Unisma. Unisma Malang. Cuman saya tidak ambil Pak, Kenapa? karena dari orang tua. Dari orang tua itu tidak merestui kalau mungkin tidak ingin jauh dari anaknya, terus apalagi anak perempuan gitu ya, walaupun Sama jauh dari Papua. betul waktu itu orang tua lagi balik ke sini Pak. Waktu saya kuliah, orang tua balik Iya. juga ke sini. Ya. Terus takutnya jauh dari rumah keluarganya, nenek yang ada di sini, sama tante juga ada di sini Pak. Takutnya ntar kalau misalkan ada apa-apa itu susah yang ngurus gitu ya Pak. Mungkin namanya orang tua, terus Ya. anak perempuan ya. Jadi mungkin udah kuliah di UTM aja. Sempat Pak waktu itu stres gitu kan Pak, karena nggak diterima di Unisma, udah diterima malah impian kan Pak. Rambutnya rontok nggak stres? Alhamdulillah tidak. Humoris banget ya Bapak ini. Sarjana humoris beneran, saya percaya. Bapaknya juga ini Ya, Pak. alumni pesantren ya tadi. Iya. Di Jombang ya Pak. Di Jombang 3 tahun, di Cirebon 3 tahun. Saya Cirebon. Cirebon. Tahu Cirebon. Nggak tahu. Nah, waktu pemilihan Miss Hijab di mana? Finalis. Oh di Jawa di Surabaya Oh, Pak. Surabaya. Kalau akhlak kan apa? Pendidikan itu kan di Bandung. Oh iya di Bandung ya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya Pak. Dekat ya. Di Unisma dulu ngambil Sasing. sasing. Iya nekat ngambil sasing walaupun tidak terlalu paham bahasa Inggris aslinya ya Pak. Dulu pondok nggak bilingual. Kalau bahasa Inggris kurang Pak. Cuman Bahasa Arab. lagi pengen nyoba aja sih Pak. Nyoba sasing. Kebetulan lolos sih Pak. Berarti sisi ini tahu ya Bismillahi kenapa dibacanya Bismi itu ya. Iya alhamdulillah tahu sih Pak. Tahu dikit dan masih ingat ya Pak. Iya. Jadi saya tuh kebetulan itu mondoknya benar jadi. Alhamdulillah. Emang ada mulut yang sama ya Pak. Berarti ya, ini bapaknya juga bisa dibilang Gus ya? enggak. Enggak. Kalau bisa anaknya Kiai. Iya. Nah, Pak Yainya. saya anak orang tua biasa yang nggak pernah mondok, cuman saya senang mondok di pesantren kan. Ya gitu kan orang tua kan pengen anaknya yang Iya. terbaik. Kebanyakan orang kayak gitu. Berarti mondoknya terpaksa Pak? Enggak, pengen mondok aja sih. Iya, pengen mondok sih. Karena kalau dari keluarga besar saya keluarga pesantren. Iya iya. Cuma nggak tahu kenapa orang tua saya aja ya nggak mondok, udah keluarga besar pesantren. Gitu. Kemana tadi lanjut? Iya. Kemana tadi ya? Gini kalau udah cerita ngikuti alur, Iya. ngalir biasa aja sampai lupa ya topik utamanya. Kali di Unisma itu ya Pak ya? Oh iya, Unisma. Kemudian di Unisma ambil program studi Sasi. sastra Inggris. Kemudian mungkin bukan takdirnya emang di sana masuk ke UTM dan dapatlah program studi hukum bisnis syariah. Jauh sekali ya Pak dari sastra Inggris ke yang syariah. Sebelumnya sempat ada yang bilang Pak, kamu tersesat masuk program studi HBS gitu ya. Oh dia sempat-sempatnya bilang gitu ya. Senior Pak. Oh, iya. Tapi ada yang ditanya Pak, Oh iya. tersesat di jalan yang benar Oh, gitu. di program studi HBS. Jadi ada syariahnya itu kita tersesat di jalan yang benar. Masuk HBS ini mungkin pengalaman dan memang Allah mungkin itu maha baik yang menakdirkan saya masuk di HBS ini Pak. Saya menemukan banyak sekali pelajaran dan juga pengalaman yang mungkin saya tidak tahu harus berterima kasih dan bersyukur seperti apa melalui UTM dan HBS ini. Jodoh. Sampai mana terima kasih UTM. Terima kasih UTM. Ini rektornya udah ganti ya. Udah ganti ya. Udah sambut kemarin. Tapi memang UTM ini masih walaupun bukan syariah, prodi-prodi di UTM ini masih erat kaitannya dengan berbau syariah. Walaupun prodi umum juga. Oh gitu Pak. Saya baru tahu juga Pak. Baru tahu ya? Iya. Kasih tahu nih. Saya pernah ngajar di teknik. Iya, teknik itu kan bau-baunya seperti ya nggak ada syariah gitu Iya, Pak. ternyata nuansanya nuansa syariah. Oh gitu. Bajunya rapi, ya kan, kemejanya ya rapi, dikancing semua, lengan yang Menutup aurat. begini ya,
Saya dosen aja dilipat. Terus saya masuk terus nggak ada yang kontrol gitu ya. Saya bilang tuh, ini jurusan teknik apa teknik syariah? Teknik syariah. Iya gitu. Akhirnya saya masuk tuh tolong yang kemejanya rapat tolong dibuka kancingnya, ya dilipat gitu yang. Biar agak keras gitu ya. Keren itu kan? Iya keren. Necis ya masuk satu ya. Ya, oke. Tadi Sisi bilang bahwasanya banyak pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh di UTM ini. Iya benar. Nah, memang apa saja pengalaman dan pembelajaran yang didapat saat kuliah? Berarti ini sudah sarjana, sudah lulus, sudah itu November itu. Belum Pak, baru sidang akhir. Oh, baru sidang akhir. Sidangnya mungkin Januari atau Maret ya? Maret ya biasanya Pak. Tapi syukurannya udah belum channel. Mungkin boleh lah di kandang kopi lah di makanan. Di Magelang aja Pak. Iya. Di sini rame. Di mana Pak? Di sini rame. Rame. Nggak suka kopi kafe-kafe sini. Jarang ketelang soalnya Pak semenjak kerja itu jadinya lebih sering di Bangkalan. Kopinya di sana. Iya. Seringnya kopi di kafe mana? Saya lagi nyari-nyari kafe di Bangkalan itu yang cozy, yang nyaman, yang asik. Oh mungkin di Nonki ya. Ini kayak disponsorin ya Nonki. Iya. Kemarin juga sempat jadi sponsorshipnya di kampus. Jadi Iya. saya juga mungkin recommended banget di Nonki Cafe. Boleh kapan-kapan saya podcast di Nonki Cafe. Oh boleh banget Pak. Ada kenalannya, marketingnya, Ada sih. ownernya ada. Iya ada Pak. Boleh nanti saya kontakkan. Iya, Pak. itu. Boleh tuh buat podcast Nyaman itu. tempatnya di sana. Boleh buat podcast itu. Mungkin kalau kita hubungin izin marketingnya Iya. mungkin boleh ya Pak. Nah, yang penting jangan bayar aja. Benar nih. Oke, lanjut tadi pembelajaran dan pengalaman Terkait pembelajaran dari maba. Oh, ini panjang ceritanya Iya. dari maba ya Pak ya. Dari maba itu emang kayak masih sempat sembuh dari stres yang itu Pak, yang karena diterima di Wisma, dia tidak disetujui sama orang tua. Masuk UTM tuh jengkel banget rasanya Pak, enggak apaan UTM masuk sini gitu. Langsung udah kuliah tuh niat Pak, niat ospek itu jarang masuk gitu ya Pak. Kemudian pas di maba itu dikasih kesempatan, nggak tahu ya mungkin takdir ya Tuhan itu Pernah main monopoli nggak? Monopoli. Iya. Monopoli pernah Pak. Nah, ada kesempatan, ada dana umum ya. Iya benar. Lumayan komersial. Di situ dikasih kesempatan untuk daftar duta. Itu awal mulanya saya terjun di dunia Sakit dong. duta itu Pak. Terjun. Alhamdulillah sembuh sih Pak dari sakitnya itu. Terjun di dunia duta, perdutaan gitu loh Pak maksudnya ya. Tertariknya bagaimana? Pertama nggak minat dan tidak tertarik sekali Pak, cuman karena waktu itu persyaratannya wajib setiap kelas memberikan delegasinya. Jadi karena mungkin saya dipercaya sama anak kelas, ini sisi Paling cantik padahal. tidak mungkin hanya dipercaya saja gitu ya. Ya udah Pak, saya demi anak kelas dan demi tidak didenda waktu itu kan didenda kalau misalkan nggak ada delegasinya. Dan kebetulan juga anak kelas pada nggak punya uang kas kan ya. Saya beranikan diri Pak, beranikan diri daftar ke HBS dan alhamdulillah saya kenal dengan senior saya almarhumah sekarang Pak dari putra Mas Badus yang mungkin terkenal saat itu pada masanya di UTM Pak. Banyak orang yang mengenalnya dan dengan kebaikannya pada orang tuh banyak yang mendoakannya sampai di rumahnya nilai itu Pak. Mungkin Al-Fatihah buat beliau yang sudah banyak mengajarkan ilmu perdutaan ke saya gitu Pak. Dari situlah saya bisa berhasil meraih runner up duta HBS gitu Pak. Runner up satu duta HBS. Winnernya siapa? Winnernya UKI Fakultas Keislaman. Masih ada nggak? Alhamdulillah masih ada Pak. Belum lulus. Belum, satu angkatan saya. Boleh dikontak ya. Oh boleh banget. Winnernya Silva Pak. Berarti cantikan Ukti sama Sisi. Kalau cantik nilainya dari mana ya? Kalau cantik itu relatif biasanya sama. Oh dia bisa jadi Ada winner. inner beauty, ada juga yang di external Oh dia bisa jadi winner. mungkin tahu ya jurinya ya Pak. Saya tidak ikut menilai ya Pak.
Terus kemudian dari Duta HBS itu saya belajar jadi sering on duty, yang sering itu sih di bagian MC, setelah seremoni Pak. Dari situ saya mulai mendalami dunia per-MC-an. Kenapa MC itu langsung master ya? Kan harusnya sarjana dulu. Iya, SC jadinya Pak. Iya. Security Pak. Sarjana seremoni gitu ya Pak. Kemudian dari situ ya Pak, MC, kemudian MC juga on duty-nya biasanya sebagai penerima tamu atau sebagai pemateri gitu ya Pak. Kemudian yang tapi yang lebih sering MC sih Pak. MC. Nah, kemudian saya belajar dari banyak kesalahan-kesalahan yang saya buat di saat MC. Nah kemudian sampai sekarang ini bisa jadi lebih baik lagi dan alhamdulillah sering diundang di MC acara-acara rektor kemarin Pak, terus itu awal mulanya saya belajar dari Duta HBS Pak. Saya tidak akan melupakan tempat di mana saya awal mula saya lahir dan berdiri untuk menata karir. Semoga ya tempatnya nggak lupa juga sama Sisi. Iya. Tidak sih Pak, alhamdulillah. Kemudian dari Duta HBS lanjut ke pendaftaran. Berarti Maba itu udah jadi Duta HBS, Maba semester 1. Iya, 2019 saya Ya, lanjut. 2019, kemudian 2020. 2020 itu saya kemana ya? Corona. Oh iya, iya ya Pak, karena ya, kan saya kayak gak ada bayangan 2020 karena hafal banget ya UTM waktu itu ya Pak. Corona itu tidak ada kehidupan, tidak ada jenjang karir, benar-benar masa paceklik banget ya Pak, turun drastis, termasuk ekonomi juga ya Pak. Banyak para UMKM itu yang turun pada saat itu ya Pak. Kemudian dari 2020, 2021 ya Pak. Tapi pemilihannya 2020 itu? Kalau putra-putranya 2021 sih Pak. Berarti 2020 nggak ada pemilihan? Tidak ada Pak. Waktu itu putra-putra itu 3 tahun berturut-turut tidak ada pemilihan karena COVID-19 itu Pak. Berarti dari Duta HBS langsung ke putra-putra ya. Itu saya nekat Pak. Walaupun saya tidak terlalu percaya diri saat itu ya Pak, saya nekat dan saya beranikan diri, Bismillah, dan alhamdulillah saya terpilih jadi finalis dari putra-putra itu Pak. Dari 10 pasang itu. Iya. 12 pasang. 12 pasang berarti 24. 24. Dari finalis itu, kemudian dari itu sudah nggak ada corona ya Pak. Nah dari situlah saya mulai lagi jenjang karir yang baru, kemudian saya mencoba pengalaman baru dan pelajaran baru lagi Pak. Kemudian dari situ saya itu sebenarnya daftar sama-sama teman saya Pak. Yang Ukti tadi Pak dan Duta HBS semuanya kita mencoba untuk daftar. Dan alhamdulillah saya lolos di Duta Kampus itu Pak. Kemudian di situ bertepatan juga saya daftar di Miss Hijab Indonesia-nya itu Pak. Jadi itu sangat bertabrakan sekali Pak pendaftarannya. Bentar, waktu katanya isi winner putra-putri siapa? Safira. Nah, Safira Itu anak hukum, fakultas hukum. Ya, sudah dalam scheduling dia lagi sibuk apa gitu, mudik apa gitu ya. Iya Pak, benar. Kemudian dia juga kan sekarang lagi di putra-putri kampus Jatim, lagi ada pemilihan Pak, mungkin agak sibuk sih Pak. Adik tingkat saya di Duta Kampus putra-putri itu. Terus setelah itu winnernya ya tadi ya Pak. Saya tidak winner Pak, 12 pasang finalis itu Pak. Yang tadi kemudian mana ya? Oh yang Miss Hijab Indonesia. Miss Hijab Indonesia pendaftarannya sangat tabrakan sehingga saya harus bolak-balik Surabaya Bangkalan itu demi pendaftarannya untuk diimbangin keduanya Pak. Karena waktunya sama, grand finalnya sama, pendaftarannya juga sama, peragaan bakatnya juga sama gitu ya Pak. Kemudian dari situ akhirnya saya harus memprioritaskan mana yang lebih saya utamakan gitu Pak. Jadi saya utamakan yang Duta Kampus pada saat itu Pak. Sehingga saya di Miss Hijab itu saya hanya mendapat gelar sebagai finalis. Tidak, saya belum sempat untuk bersaing bersama rekan-rekan saya dengan yang lainnya itu Pak. Jadi saya tidak bersaing di Miss Hijab, kemudian saya lebih memilih di Duta Kampus putra-putra itu Pak. Tapi di saat itu juga saya tetap bersyukur Pak bisa menyandang gelar sebagai finalis Miss Hijab Indonesia ya Pak.
Karena di situ juga saya banyak pelajaran baru dan relasi baru tentunya. Sampai di situ kemudian 2021, 2022 ini ya Pak. 2022 kemarin sudah pemilihan data kampus kota-kota yang baru adik-adik saya, dan alhamdulillah winnernya dari Fakultas Keislaman. Siapa? Rizka, adik saya Pak, di Rizka, dan itu juga dari Paguyuban Duta Fakultas Keislaman. Tolong minta notis. Rizka, itu Pak Ustadz mengundang gitu. Iya. Dari belum. Nah, itu winner yang sekarang, yang 2022 kampus Kota. Dari situ sudah ya mungkin ya Bang. Dari situ langsung udah sekarang alhamdulillah sidang, lulus 3,5 tahun dari program MBKM riset itu. Sampai alhamdulillah sebelum itu juga saya sudah mendapatkan pekerjaan ya Pak, walaupun harus mondar-mandir dari UTM ke Bangkalan gitu ya Pak. Mungkin gitu aja sih Pak. Ini sekarang kerja di mana? Sekarang kerjanya alhamdulillah di kantor kejaksaan di Bangkalan Pak. Di bagian apanya? Alhamdulillah di bagian bidang kasih pidana umum gitu Pak. Karena di sana kan banyak ya Pak kejaksaan. Sebenarnya saya tuh belum paham, mungkin ada teman-teman yang belum paham. Di dunia hukum itu ada kejaksaan, ada polisi, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, Pengadilan negeri. Nah itu job desk-nya itu posisinya apa? Masing-masing itu. Kalau kan kita beda instansi ya Pak, jadi saya kurang terlalu memahami dan saya juga kan baru-baru ini ya Pak. Jadi kalau di kejaksaan itu ya biasanya sering memutuskan kejaksaan ya Pak, itu di tingkat banding baru kejaksaan. Sama kalau misalkan ada perkara dari Polres, kepolisian itu juga menyerahkannya berkoordinasinya dengan kejaksaan gitu. Gitu. Iya. Dari sekian ajang-ajang yang diikuti oleh Sisi, kenapa Sisi itu ikut ajang-ajang tersebut? Dari ajang perdutaan ya. Karena mungkin utamanya dari HBS itu ya, data HBS, kemudian saya mungkin kecanduan dan ketagihan ya Pak. Dan banyak juga dukungan dari orang-orang luar sehingga saya termotivasi di ajang perdutaan itu Pak. Dan alhamdulillah ternyata di dunia perdutaan ini kalau kita punya banyak relasi, kita sering diundang sama orang-orang yang di luar Jawa Timur misalnya gitu ya Pak. Dan alhamdulillah itu ada yang kita kadang diminta untuk mempromosikan atau endorse gitu ya Pak. Jadi ada hasilnya juga gitu ya Pak ternyata, walaupun tidak sesering seseleb gitu ya Pak. Selebgram hanya manusia biasa. Followersnya udah berapa ini kayaknya? Tidak, pasti tidak banyak, cuman kita memperbanyak relasi. Jadi kalau kita punya banyak relasi, kita bisa diundang dan dipercaya sama produk-produk mereka. Saya berteman belum sama Sisi Budi gitu ya. Kurang tahu. Nanti dicek lah. Ya, saya jadi penasaran bakatnya Sisi itu apa? Kok bisa dari HBS ke Polda atau Hijab? Ya, bisa kali ditampilkan dikit kali. Kayaknya mungkin tanpa persiapan ya Pak, tapi lebih seringnya itu kemarin kalau di Duta Kampus itu nari Pak. Nari tarian khasnya dari Papua. Iya. Sebenarnya mau bawain yang Marlena itu ya Pak, cuman saya rasa sudah terlalu banyak di Madura ini sudah terlalu sering, jadi saya coba yang berbeda. Selain itu mungkin kekreatifan dan keseriusan kita dalam menampilkan bakat itu kan bisa jadi penilaian plus Pak di penampilan bakatnya itu Pak. Belajar nari itu dari kapan di Papua itu? Dari SD sih Pak, saya kan dari TK udah di sana ya Pak. Dari SD itu udah sering ada ekstrakurikuler